Bulan yang lalu saya beritahu Thomas, Iya, emas Pak. akan naik dalam waktu dekat 1,5 juta. Wow, luar biasa. Tapi Tapi kita, karena gimana, Daud? tapi kita berdoa Ya, supaya jangan sampai 1,5 juta. Karena yes. apa? Nanti kalau orang mau menikah, harga emas mahal, pakai cincin aluminium. Shalom sahabat terang kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini kembali lagi kita akan mendengarkan pesan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan, yaitu Pastor Dotoni atau Evangelis Dotoni. Kali ini pesan apa yang akan disampaikan oleh Pastor Dotoni untuk kita semua? Dan sebelum kita mendengarkan pesan yang akan disampaikan oleh Pastor Dotoni atau Evangelis Dotoni, mari kita mulai dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu sampai hari ini. Kalau kami bisa bernafas, bisa melakukan aktivitas kami sampai hari ini. Ampuni kami, berkati kami, sertai kami. Jauhkan kami dari si jahat, dekatkan kami kepada kebaikan-Mu. Bapa, berikan kami hikmat marifat agar kami bisa mengerti apa yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua yang menonton video ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat Terang Kemuliaan, dan jangan lupa sebelumnya dukung terus channel Terang Kemuliaan tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Sahabat Terang Kemuliaan, langsung saja mari kita saksikan pesan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan Pastor Dotoni atau Evangelis Dotoni. Selamat menyaksikan. Bulan yang lalu saya beritahu Thomas, emas Iya, Pak. akan naik dalam waktu dekat 1,5 juta. Wow, luar biasa. Tapi Tapi harganya karena gimana, Daud? Tapi kita berdoa Ya, supaya jangan sampai 1,5 juta. Karena yes. apa? Nanti kalau orang mau menikah, harga emas mahal, pakai cincin aluminium. Apa Mas? Iya, Pak Daud. Pak Daud, apa yang membuat emas sampai naik segitu mahal, Pak Daud? Kan gini Thomas, emas itu adalah standar dunia, Oh, emas adalah standar dunia, Pak Daud ya. termasuk cadangan suatu negara. Cadangan devisa ya, Pak Daud. Nah, Amerika itu kan cadang emasnya banyak Thomas. Oh, iya. Nah, makanya dia juga punya planning, rencana supaya emas ini naik, karena bicara itu tentang nilai mata uangnya Thomas. Sekarang kan kurs dolar 16.000, Pak Daud. Kan saya beritahu, Betul. nanti akan 16,5, 16 sampai 16,5. Tembus berapa, Pak Daud? Tertinggi sampai 17 ya, Pak Daud? Belum nyampe lah. Belum nyampe ya. Kita doa supaya tidak nyampe. Karena Yes. kalau sampai 17 itu inflasi, harga-harga akan naik gitu loh. Iya, Pak Daud. Yang tidak naik hanya rambutnya Thomas. Gimana, Pak Daud? Udah naik nih. Udah jikrak-jikrak. Jadi harga-harga akan naik Thomas. Pak Daud. Namanya inflasi itu seperti ini Thomas. Iya, Pak Daud. Ngerti Thomas? Ngerti, Pak Daud? Ngerti gimana Thomas? Ya, harga inflasi kalau emas sampai naik tinggi nanti akan inflasinya cukup mengkagetkan ya, Pak Daud. Karena nanti US dollar juga biasanya akan itu berhubungan gitu loh. Iya. Nah, nanti minyak juga berhubungan.
Waduh, ini minyak juga ada prediksi Pak Daud akan naik juga per barelnya. Yang jelas satu, perang Israel itu tidak sebentar. Ini kan sudah masa tenang Pak Daud, sudah nggak ada kabar perang, sudah sepertinya diam Pak Daud. Apakah akan perang lagi Pak Daud? Itu kan namanya gencatan senjata. Kan tiba-tiba pergerakan senyap itu tidak bisa diketahui. Oh gitu Pak Daud. Tapi yang jelas emas nanti itu bisa nyampe 1,5 juta per gram. Per gram ya. Wah, berarti orang menikah itu cincin kawinnya bisa pakai cincin aluminium Pak Daud ya. Ada sesuatu yang disepelekan tetapi nanti akan naik dengan bertahap. Oh, apa Pak Daud? Perak. Perak. Oh. Karena emas dan perak ini berhubungan. Apa hubungannya Pak Daud? Emas dan perak sampai perak Pak Daud prediksikan naik tanpa saja bertahap. Tapi pelan-pelan ya perak. Karena pertambangannya kan hampir sama. Iya. Kedua, perjanjian lama Alkitab mengatakan emas dan perak. Oh iya. Nah, betul. Dan alat-alat tertentu kan juga pakai perak. Iya. Jelas? Jelas Pak Daud. Tapi itu tidak terlalu cepat, tapi bertahap, pelan-pelan sekali. Tapi pasti naik Pak Daud ya. Karena iya. Nah, jadi nanti berapa tahun lagi emas itu 2 juta. Wow. Tapi masih berapa tahun lagi? Iya Pak Daud. Betul? Betul Pak Daud. Kalau kondisi inflasi seperti ini, ke depannya paling bagus itu investasi itu ada 3 atau Mas. Apa Daud yang pertama? Pertama, kalau untuk jangka panjang itu emas. Emas. Kalau jangka pendek itu US dollar. Berarti punya US dollar Pak Daud ya, nabung ya. Ya, dan yang ketiga tanah Thomas. Tanah. Jadi kalau punya uang beli tanah Pak Daud ya. Tapi tidak boleh KPR atau modal utangan. Ya harus cash Pak Daud ya, harus tidak hutang bank ya Pak Daud. Nah itu pandangan saya demikian Thomas. Ya Pak Daud. Nah, gimana menurut Thomas? Luar biasa. Saya mau ulang untuk jemaat Pak Daud ya. Ada 3 investasi yang menurut Pak Daud prediksikan harus kita punya. Pertama adalah emas, kedua adalah uang dolar Amerika, ketiga adalah tanah Pak Daud. Tapi tidak boleh hutang atau KPR. Tanah itu Pak Daud ya. Itu jangka panjang sebabnya. Jangka panjang Pak Daud ya. Yang sangat jangka pendek apa Pak Daud? US dollar. US dollar. Jadi kita simpan US dollar Pak Daud ya. Tapi untuk saat ini udah terlalu tinggi kan? 16.000 Pak Daud. 16.400 kan? Iya betul. Kan prediksi saya kan 16 sampai 16,5. Betul Pak Daud. Luar biasa Pak. Itu dekat. Nah emas nanti 1,5. Kalau sudah sampai 1,5, berapa tahun lagi untuk nyampe 2 juta per gram itu lebih cepat. Oh, ya. Gimana Thomas? Luar biasa. Pak Daud, sama ini Pak Daud belum pernah singgung tentang pergerakan prediksi Cina Pak Daud. Karena saya lihat di berita-berita nih, Cina senyap tapi banyak hal yang menakutkan dunia Pak. Apakah Cina nanti diprediksikan menggantikan posisi Amerika Pak? Gini ya, posisi Cina yang pasti akan menguasai ekonomi Indonesia itu 10 tahun ke depan. 10 tahun kemudian ya Pak Daud ya? Nah 10 tahun ke depan itu yang dikuasai Cina apa kan itu Thomas? Iya. Pertama, yang berhubungan dengan metal.
Metal, bahan metal Pak Daud ya. Iya. Metal itu nikel, aluminium, baja, industri itu yang akan dikuasai. Pantas mobil-mobil Cina banyak yang baterai Pak Daud ya di Indonesia Pak Daud ya. Kan nikel itu. Nikel. Nah, kedua itu adalah tekstil. Tekstil, bahan nih Pak Daud ya. Nah, nanti akan 10 tahun ke depan mengarah ke alat kesehatan. Alat kesehatan termasuk alat-alat kedokteran Pak Daud ya. Betul. Wow. Nah, itu akan dikuasai Cina 10 tahun ke depan untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Kalau untuk dunia Pak? Saya ngomong Indonesia aja. Kalau dunia terlalu luas. Terlalu luas ya. Ini saya ngomong yang pasti aja. Apakah nanti mata uang Cina akan jadi pengaruh Pak? Akan menjadi pengaruh atas Indonesia? Tetap US dollar selama 10-15 tahun ke depan. Karena utang kita itu cadangan kan dihitung dolar, bukan yuan. Bukan yuan ya, dihitungnya dolar Pak Daud ya. Utang ya. Bank Dunia kan juga US dollar. US dollar Pak Daud ya. Tetap 10-15 tahun ke depan itu tetap US dollar. US dollar Pak Daud ya. Dan yang untuk bertahan menghadapi waktu Cina menguasai ekonomi Indonesia itu ada Thomas. Apa Pak Daud? Pertama, pertanian perkebunan. Yang bisa mempertahankan Indonesia Pak Daud ya. Jadi mulai sekarang harus bisnis ketahanan pangan yang berhubungan dengan pertanian perkebunan. Pertanian perkebunan ya Pak Daud. Kedua, perikanan peternakan. Peternakan. Perikanan dan apa, Thomas? Peternakan Pak Daud. Ketiga, distribusi logistik. Distribusi logistik. Karena drivernya, sopirnya harus SIM Indonesia. Iya Pak Daud. Jelas? Jelas Pak Daud. Jelas Pak Daud. Jadi bisnis logistik distribusi aman. Aman. Karena sopirnya harus orang Indonesia. SIM-nya, SIM surat izin mengemudinya. Iya. Kan tetap asing dibatasi. Betul Pak Daud. Termasuk toko-toko besi karena berhubungan dengan material, bisnis yang berhubungan dengan material batu sama pasir itu bertahan seterusnya. Bertahan seterusnya Pak Daud ya. Karena kan ngambilnya di gunung bukan impor. Iya. Nah, jelas? Jelas Pak Daud. Dan yang keempat, properti tanah. Karena ada pembatasan hak kepemilikan asing. Ya. Nah, 4 ini yang bertahan seterusnya. Nah, kuliner juga termasuk bertahan, tetapi bukan yang Chinese food. Ya apa Pak Daud? Makanan Nusantara. Makanan ciri khas Indonesia berarti Pak Daud ya? Ya, makanan Nusantara, makanan Indonesia. Yes. Karena apa? 10 tahun ke depan, kokinya asli datang ke Indonesia. Jelas, Thomas. Pak Daud. Jelasnya gimana, Thomas? Ya, tadi Pak Daud sudah jelasin semua bahwa untuk yang bertahan, termasuk kuliner, karena kopinya memang dari Indonesia, Pak Daud. Harus makanan Nusantara. Kalau Chinese food berat, karena nanti 10 tahun ke depan koki-koki yang aslinya datang. Jelas, Thomas? Jelas Pak Daud, jelas sekali. Ayam geprek Pak Daud ya. Ayam geprek aman. Ayam gebuk. Pokoknya pertanian, perkebunan itu. Akan aman Pak Daud ya. Gimana pandangan saya, Thomas? Luar biasa Pak Daud, memberikan wawasan ini kuliah umum Pak Daud Tony. Jadi Pak Daud
memberikan pengetahuan umum di kuliah umum Pak Daud ya. Itu pandangan saya secara makroekonomi. Makroekonomi. Kalau Singapura bagaimana Pak? Tetangga kita Pak menghadapi global. Kalau Indonesia dijamin bisa mampu bertahan. Singapura bagaimana Pak yang tidak punya Singapura ya tetap bertahan karena sistem manajemennya, sistem pemerintahnya sudah baik dan teratur disiplin. Yes. Karena Singapura disiplin, tatanannya sudah sangat bagus, maka membuat Singapura juga ikut bertahan Pak Daud ya. Nah, kan termasuk sekitarnya pinggir laut. Betul. Tapi kan Singapura nggak ada sumber daya alam sama sekali Pak. Iya, tapi kan manajemennya bagus. Bagus. Sampai dolar pun ikut naik Pak, 11.000 sekian Pak. Karena kan mereka kan juga sistem keuangannya bagus. Karena penting itu mata uang itu bisa diterima pasar karena bicara trust, kepercayaan. Betul Pak. Iya. Oke Pak Daud. Ada lagi Pak Daud? Itu pandangan saya, Thomas. Ya Pak Daud, luar biasa. Saya bukan ahli ekonomi, bukan. Kebetulan waktu dulu kan saya di pengamanan presiden, kawan-kawan saya itu kan yang ngasih info, ngobrol-ngobrol, ngasih pandangan, cara berpikir. Yes Pak Daud. Nah kan kawan-kawan saya kan kebanyakan di ring 1 presiden dulu. Betul Pak Daud. Siapa Daud? Sahabat, dan kemudian itulah tadi pesan yang telah disampaikan oleh Pastor Dotoni atau Evangelis Dotoni. Kiranya apa yang disampaikan oleh beliau dapat kita cerna dengan baik dan menjadi berkat tentunya untuk kehidupan kita. Sahabat terang kemuliaan, apabila ada di antara kalian yang memiliki beban berat dan ingin doakan oleh Pastor Dotoni atau Evangelis Dotoni, silakan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di kolom deskripsi melalui pelayanan Yefta Ministry ataupun Tom Health TV melalui kelas Zoom-nya. Dan mari kita doakan bersama-sama agar kiranya Pastor Dotoni atau Evangelis Dotoni ini selalu diberikan kesehatan agar beliau dapat melakukan pelayanan dengan baik dan memberikan kabar baik kepada kita semua. Sahabat terang kemuliaan, sampai di sini video kita kali ini, kita akan tutup dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau maha baik. Terima kasih atas pesan yang telah Engkau sampaikan kepada kami semua. Kiranya pesan yang telah disampaikan ini bisa kami cerna dengan baik dan memberkati kami Tuhan, memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati kami semua yang telah menonton video ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat terang kemuliaan, kita akan bertemu lagi di lain kesempatan dan saya berdoa untuk kalian semua. Kiranya kebaikan Tuhan, damai sukacita Allah bersama dengan kalian, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan sempurna, dan juga diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Kita bertemu lagi di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.